Insyaallah gubernur kita telah berada di tengah-tengah kita. Olehnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Allah mempertemukan kita pada siang hari yang berbahagia ini dalam rangka bersilaturahmi bersama insyaallah gubernur kita 2025-2030, pemimpin masa depan Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya pemimpin kita Bapak dari Pomanto yang kemudian didampingi oleh seluruh teman-teman dari partai pengusung. Ada Bapak Isra Lamban dari fraksi PDIP anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Kakanda Ripinesos anggota DPRD Kabupaten Luhut dari fraksi P3. Maaf, dari fraksi PKB. Ada teman-teman dari P3, teman-teman dari partai pengusung lainnya, Partai Buruh, Partai Umat, dan Partai Bulan Bintang. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan para OPU, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, para OPU yang saya muliakan, hari ini partai pengusung telah menghadirkan solusi bagaimana kemudian Sulawesi Selatan bisa keluar dari masalahnya. Partai pengusung telah menghadirkan pemimpin pasangan Dhani Ahsar untuk kemudian bagaimana Sulawesi Selatan bisa menghadirkan pemimpin yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Tanah Luhut. 10 tahun beliau menjabat sebagai wali kota Makassar. Beliau mampu mengangkat derajat masyarakat kota Makassar. Apa itu? Kalau dulu PAD kota Makassar sebelum beliau menjawab hanya sebesar 500 miliar, 2 periode beliau menjawab. Hari ini insya Allah tahun depan PAD Makassar sudah berada di angka 2,1 triliun, 4 kali lipat. Kalau dulu sebelum beliau menjabat RT RW gajinya di Makassar hanya 75.000, hari ini gaji RT RW sudah 1,2 juta rupiah. Kalau dulu sebelum beliau menjabat gaji petugas kebersihan hanya dihargai 25.000 rupiah, hari ini petugas kebersihan di kota Makassar setelah menjabat gaji mereka sudah berada di angka 2,4 juta rupiah. Ini bukti, bukan janji. Beliau mengangkat derajat-derajat yang ada di kota Makassar. Maukah masyarakat Sulawesi Selatan diangkat derajatnya? Maukah masyarakat Tanah Luhut berubah? Caranya hanya satu. Tanggal 27 November, coblos nomor. Bapak Ibu saya muliakan, saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah pernah berkata, kelak umatku hidupnya akan terbagi 3. Saya hanya ingin mengutip 2. Apa itu? Ada umatku yang hidupnya beruntung. Bertanya Rasulullah, siapa umat Rasulullah yang beruntung? Yang satu, umatku yang beruntung adalah nomor 1, yang hidupnya kemarin buruk tetapi hari ini jauh lebih baik. Ada perubahan dari buruk menjadi baik. Itu umat nomor 1. Siapa umat yang kedua yang celaka ya Rasulullah? Umat kedua yang celaka, hidupnya kemarin baik tapi hari ini jauh lebih buruk. Itu nomor 2 celaka. Mungkin beruntung atau celaka?
Maka jawabannya ada pada nomor. Izinkan saya mengundang kepada Kakanda Arifin Esos, anggota DPRD Kabupaten Luwu dari fraksi PKB, untuk menyampaikan sambutan selamat datang kepada kita semua. Kepada beliau saya persilahkan dalam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama, kita banggakan, kita doakan. Saya lebih akrab panggil keluarga kita. Bapak calon gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah hadir di tengah-tengah kita. Saya lebih akrab biasa panggil Dani Pomanto. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang saya hormati, ada Master Kampanye dari Partai PDI, kakak saya Bapak Isra Lamban. Yang saya hormati, ada saudara saya Pak Haji Mulyadi, anggota DPR 2019-2024. Ini dari Partai Perindo. Insya Allah partainya tidak ada di atas, tapi orangnya diambil. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Haji Mulyadi. Ya. Yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Larompong. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, lebih khusus kepada calon gubernur kita, dan insya Allah akan menjadi gubernur periode 2024-2029. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada siang hari ini saya tetap mengajak kita semua untuk senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena di mana kita hadir semua tentunya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sekaligus bertatap muka langsung dengan calon gubernur kita, dan insya Allah akan jadi gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan. Sebentar akan ada pemaparan visi misi program yang disampaikan oleh keluarga kita. Yang tentunya pertama saya harus berhadapkan kepada kita bahwa tentu tidak berlebihan barangkali kalau saya sampaikan bahwa saya tadinya ini adalah kepala desa 3 periode Pak Haji. Alhamdulillah, setelah keluarga memberikan doa dan dukungan, saya terpilih menjadi anggota DPR, salah satu anggota DPR di Kabupaten Luwu, 35 anggota DPR lewat Partai PKB. Alhamdulillah saya terpilih di Dapil 3, dan tentunya menurut saya ada sekitar 25.000 suara dari Partai PKB, dan insya Allah kami akan sumbangkan oleh beliau, dan atas kerja keluarga semua, tim yang telah terbentuk di semua desa insya Allah akan mencapai sesuai dengan target yang kita inginkan, dan akan menjadi bukan calon lagi, gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dani Pomanto bersama dengan Arsad. Tentu Bapak Ibu bertanya kenapa PKB, kenapa Pak Arifin ini mendukung all out di lapangan Bapak ini, karena kebetulan salah satu partai mengusung beliau adalah Partai PKB. Yang kedua, saya baca programnya beliau, si Cocolak dan ini Kampota, sangat cocok sekali untuk Kampota. Semua program yang telah kita baca, Cocolak dan Kampota di Luwu. Salah satu contoh bagi kami yang tinggal di pegunungan itu sangat sulit jaringan internet. Pada hari ini biasa ada lewat jaringan ini, tapi numpang lewat saja, lewat angin. Kadang kami sementara bicara hilang lagi Pak Haji. Seperti tadi malam saya bicara dengan rekan dari Makassar, tim hilang lagi suaranya. Inilah kendala yang kami hadapi, bahkan di semua pegunungan hampir tidak ada jaringan. Mudah-mudahan ke depan Bapak Haji terpilih, dan insya Allah akan terpilih atas doa kami semua, atas dukungan kita semua di Kabupaten Luwu, akan memberikan apa yang kita harapkan di Kabupaten Luwu ini. Lebih khusus kepada keluarga semua, tablet. Kalau menurut saya di Kabupaten Luwu ini tidak ada lagi calon tak, tidak ada lagi putra asli di Luwu jadi calon gubernur. Tidak sama tahun kemarin. Saya di posisi A karena memang putra di sini. Hari ini tidak ada lagi calon tak putra Luwu, sehingga pada hari ini tidak keliru kalau saya sampaikan dipilih saja nomor 1. Oke, setuju. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi itu Allah mencatat, malaikat mencatat, Allah menyaksikan, jangan main-main ya. Saya berharap kepada kita semua, kemarin ada desa di selatan ini,
selalu berharap untuk dibantu. Tapi saya lihat perolehan suaranya terbagi habis, tidak pernah serius mencoblos, tidak pernah serius, sehingga selalu berharap tidak ada bantuan. Saya bilang coba-coba serius mencoblos, jadi bagi-bagi kayak mana, kayak apa ya. Jadi kita serius, satukan saja di nomor 1 nanti. Saya kira insya Allah di Lu ini akan menjadi pemenang terbesar ketika prinsip itu kita laksanakan, kita lakukan. Satu saja kita pilih karena satu gubernur. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui kita, tetapi menurut hemat saya juga selalu menjadi wajib pilih dan pernah saya menjadi ketua tim salah satu kandidat di Lu. Alhamdulillah di dapil kami ini peraih suara terbanyak. Iya. Dan saya yakin dan percaya atas kehadiran kita semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya yakin dan percaya atas kehadiran beliau di sini, insya Allah kita pemenang terbesar, lebih khusus Kecamatan Larang dan 3 secara umum di Kabupaten Lu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kehadiran Bapak di Kecamatan Larang ini tentu akan membawa perubahan ke depan setelah Bapak terpilih. Kami sudah banyak membaca di media bahwa di Makassar ini berubah total tentang pembangunannya, dan ini kami harapkan mudah-mudahan di 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan perlakuannya nanti sama Pak Haji. Mudah-mudahan terjadi pemerataan pembangunan. Jujur saja pada hari ini ada salah satu desa di sini Pak yang paling jauh sudah berbatasan dengan Sidrap, ya tidak boleh lebih, kalau saya katakan tidak pernah dikena anggaran. Ya sampai hari ini kalau kita jalan kaki, mohon maaf ibu-ibu, barangkali kalau ada hamil 7 bulan bisa saja panggil ambulans di tengah jalan karena medannya seperti ini. Iya. Jadi harapan saya, harapan kami mewakili keluarga di Kecamatan Larang Dapil 3, mudah-mudahan atas usaha, atas doa kita semua sehingga beliau Bapak Haji Dhani Pomanto dapat menjadi gubernur 2024-2029 nanti. Iya. Jadi sekali lagi yakin saya akan suarata pas buka kertas suara tanpa dicoblos Pak, kita nomornya sapura ditutupi ya. Tapi mohon maaf kadang juga, tapi kadang tidak terasa saya angkat nomor 2 ya, tapi bukan nomor 2 di provinsi Pak Ji, saya nomor 2 jujur di kabupaten ya, karena kebetulan partai PKB juga mengusung salah satu kandidat yang ada di Lu, yaitu calon bupati. Sekian keluarga saya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya paham bahwa masih ada aktivitas kita di luar, masih ada pekerjaan, tetapi untuk bertemu langsung oleh beliau kita menyempatkan hadir pada hari ini. Dan kepada Pak Haji, saya juga mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya, dan permohonan maaf apabila di dalam acara kita ini ada kurang yang tidak berkenan di hati kita, mohon dimaafkan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya beri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan semangat dan arahan Kakanda Haji Mulyadi, anggota DPRD Kabupaten Lu dari Partai Perindo. Kepada beliau saya persilahkan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Dhani Pomanto yang insya Allah Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030. Dan beliau kita sama-sama tahu bahwa beliaulah yang membuat Makassar jadi lebih baik berkali-kali daripada sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Sebelum saya menyampaikan aspirasi saya yang kira-kira 4-5 tahun yang lalu juga kami sampaikan kepada paslon gubernur sebelum Bapak datang, saya ingin memperkenalkan diri dulu Pak. Kepada beliau saya harus perkenalkan, walaupun mungkin sama keluarga yang ada di Larompong ini kami sudah saling kenal. Saya Haji Mulyadi, orang Lu dari Bone, Kecamatan Lapariaja. Saya orang Lu dari Bone Pak yang sudah siap mati di Lu. Saya kebetulan diamanahkan oleh masyarakat 2019-2024 menjadi anggota DPRD di Kabupaten Lu. Dan saya maju bertarung bersama beliau kemarin Pak Esra Lamban semua. Saya mendapatkan suara 20.000 lebih, tetapi karena partai saya tidak sempat
mendapatkan satu kursi, dia hanya dapat 5.000 per 10 orang. Akhirnya saya pun belum ditakdirkan. Tapi bukan berarti saya harus berhenti berjuang untuk masyarakat Kabupaten Luwu. Perjuangan saya kemarin, Pak, untuk bagaimana merealisasikan janji paslon gubernur 2018-2024 pada waktu itu adalah sebuah jalan yang dijanjikan oleh paslon gubernur. Larompong Sidrap akan kita buat jalan tembus sebagai jalan alternatif sehingga bisa mengangkat derajat petani kita yang ada di gunung sana. Tapi sedikit pun saya tidak pernah mendengar bahwa akan terrealisasi di barang. Baik saya datang ke PUPR Sulsel, baik saya ke Badoka di jembatan, semua sepertinya tidak bisa diharapkan dan tidak bisa disampaikan ke konstituen pada waktu itu. Dan hingga kini 2 gubernur telah berlalu dengan janji itu, semua belum ada yang terrealisasi. Padahal pada waktu itu ada 5 program prioritas jalan alternatif yang dijanjikan pada waktu itu. Pertama Seko Rampi kalau saya tidak salah, Buah Toraja, Larompong Sidrap, Bone Lapri dengan Pangkep, Sopeng dengan Baru, Lejak pada waktu itu. Satu-satunya yang tidak terrealisasi hanya Larompong Sidrap. Saya tidak merasa kecewa karena memang sebenarnya saya tidak terlalu berharap banyak pada waktu itu. Cuma saya merasa sedih kenapa masyarakat Larompong dijanji begitu. Ini yang membuat kami bersedih. Tapi sejauh bagaimanapun perjuangan kami, hari ini kami datang kembali bukan untuk mengatakan bahwa saya akan memilih Pak Dadi Pemanto, belum saatnya, karena saya belum mendengarkan visi-misinya. Tapi saya akan mendoakan beliau terpilih menjadi gubernur Sulsel, sehingga beliau ini walaupun belum menjanji, tapi saya sangat meyakini dengan kerja-kerjanya yang ada di Kota Makassar bahwa Larompong Sidrap bukan hal yang sangat besar untuk dia realisasikan. Ini yang saya minta, Pak. Larompong Sidrap sudah saya teriakkan melalui media sosial, secara kelembagaan di DPR saya sampaikan, ke PUPR di Sulsel, tapi setelah mendapatkan penjelasan sepertinya 2024-2025 memprioritaskan bayar utang dulu. Saya mendengarkan itu langsung memprioritaskan bayar utang dulu. Jadi pada kesempatan ini izin Pak Gubernur, saya mendoakan Ki semoga terpilih Ki, jangan lagi ada yang mengecewakan orang Larompong. Walaupun dia tidak menjanji kita, dan saya tidak meminta beliau menjanji kita, saya tidak meminta beliau menjanji kita, tapi saya mengharapkan beliau terpilih dan menjadikan Larompong Sidrap adalah program prioritasnya di Kecamatan Larompong, khususnya Kabupaten Luwu pada umumnya. Hanya itu yang saya ingin sampaikan kepada beliau. Mari kita mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada beliau menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Insya Allah jika Allah yang menghendaki, memang beliau bukan andalan, tetapi beliau akan lebih baik di Luwu daripada yang lain. Saya ingin mengulangi, beliau memang bukan andalan kita, tapi saya meyakini beliau jauh lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Demikian saya ucapkan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan titipan pesan untuk warga Larompong, Pak Ji. Kade, mengapa kemudian demokrasi kita dibatasi 5 tahun? Karena harus ada kemudian pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan selama 5 tahun menjabat. Kalau baik maka diteruskan, kalau tidak baik maka harus dihentikan. Hari ini jelas terlihat bahwa Sulawesi Selatan sedang tidak baik-baik saja. Berikan amanah itu kepada ahlinya, insya Allah itu diselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengundang pemimpin kebanggaan kita, insya Allah pemimpin Sulawesi Selatan 2025-2030. Saya mengundang beliau dengan sebuah pantun.
Corona datang tanpa pesan, membuat rindu semakin berjarak. Pak Dhani datang menyampaikan pesan, membayar rindu yang lama terpendam. Kepada Pak Dhani saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, fraksi PDI Perjuangan Bapak Esra Lamban. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Luwu Bapak Arifin Esos, Bapak Sukardi, yang beliau adalah fraksi PKB, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Luwu Bapak Sumarli. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Andi Fahri MM Oputo Mandakani Opukani Arun Larompong. Yang saya hormati tokoh masyarakat Kecamatan Melarompong Bapak Haji Lacinding, Bapak Nurdin 77, Bapak Mulyadi anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2019-2024, Bapak Simin SH, tokoh agama Kecamatan Larompong Bapak Ustaz Masudi, Kuasar Kecamatan Larompong Bapak Aris Asyad, para OPU, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang saya hormati. Di siang ini tentunya menguji kita tentang bagaimana pentingnya silaturahmi ini. Siang ini tidak dingin, tapi kita ingin bersilaturahmi tentang sesuatu yang begitu penting. Pilkada itu hanya datang satu kali dalam 5 tahun. Pilkada itu bukan sekadar orang pasang-pasang baliho, bukan sekadar pertemuan seperti hari ini, bukan bagi-bagi sembako, bukan apalagi banyak orang menganggap bahwa pilkada itu menunggu serangan fajar. Pilkada ini begitu penting. Bagi siapa? Bagi kita semua. Karena di pilkada itulah momen terbaik merubah nasib kita. Saya mau tanya Ki, di sini banyak jalan rusak tidak? Mau terus rusak atau dirubah? Itu namanya rubah nasib. Di sini seperti yang disampaikan tadi beliau berdua, banyak kampung-kampung terhubung tidak? Banyak yang belum terhubung. Mau kita terhubung dengan baik? Wow. Banyak pertanian tidak ada jalan produksinya, susah angkat hasil pertanian. Betul? Mau Ki jalan tani mau? Agar produksi kita bisa diangkat, tidak pakai motor lagi, mau? Mau Ki, kalau kita kekurangan pupuk tapi pupuknya mudah kita dapat, mau? Maka itulah yang sesungguhnya pilkada. Hadirnya pemimpin baru membawa harapan dengan kebijakannya. Pemimpin itu bersama rakyatnya merubah nasibnya tambah baik, bukan tambah buruk. Seperti tadi Pak MC tadi sampaikan, ada 2 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah. Pertama, golongan yang terbaik, yang baik, yaitu hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kemudian yang kedua, golongan kedua, ini yang paling cilaka dia bilang, kemarin jelek atau buruk, hari ini tambah buruk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan kedua itu. Maka dengan itu Bapak sekalian, pilkada itu adalah momen merubah nasib.
mencoblos pemimpin adalah proses untuk memilih pemimpin yang bisa dengan gagasannya merubah nasib tak semua. Mau ki merubah nasib tambah baik atau tambah buruk, Ibu? Mau ki anak-anak tak lebih baik dari kita atau tidak? Mau semua. Maka dengan itu Ibu sekalian, jangan salah coblos, tetap pilih satu. Kenapa hal ini penting? Al-Quran saja memerintahkan kepada kita dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang mengatakan bahwa tidak akan keubah nasib suatu kaum kecuali dia merubahnya dari dirinya sendiri. Betul? Kaum itu bisa satu kompleks. Kaum itu adalah seluruh Kabupaten Luwu. Kaum itu seluruh Sulawesi Selatan. Kaum itu adalah Luwu Raya. Dia akan berubah nasib kalau mulai dari dirinya sendiri. Artinya tergantung pilihan tak. Kalau pilihan tak insya Allah kolektif, insya Allah benar, maka perubahan nasib itu akan berubah sesuai dengan janji Allah. Pengertian yang kedua adalah perubahan nasib itu harus usaha bersama, dari usaha masing-masing. Maka dengan itu Dhani Ashar datang, walaupun kami bukan titisan dewa, kami bukan juragan sembako, kami bukan center kelas, tapi kami ini anak lorong dan anak desa. Pemilihan gubernur ini adalah pemilihan pemimpin, bukan pemilihan juragan sembako, bukan pemilihan orang tukang bagi-bagi uang. Karena kalau kita sakit, tidak mungkin obatnya sembako. Kalau anak-anak masuk sekolah, bukan sembako obatnya. Kalau pupuk kurang, pakai sembako, padi juga tidak bisa dipupuki. Maka dari itu Bapak sekalian, Dhani Ashar menawarkan dua hal. Yang pertama, kami punya pengalaman yang sudah membuktikan bahwa selama kami memerintah, alhamdulillah banyak nasib berubah sesuai dengan program yang kami buat. Dan yang kedua, kami menawarkan ke depan gagasan-gagasan perubahan nasib yang kita akan laksanakan bersama-sama jika dia nomor 1 terpilih. Itulah hakikatnya pilkada. Kita adu gagasan, bukan adu sembako. Kita adu gagasan, bukan adu kesombongan. Kita adu gagasan, bukan mencela-cela orang tanpa fakta. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah selama 10 tahun memerintah di Kota Makassar, dan saya ingin sampaikan kenapa saya 2 periode 3 kali gak menang. Makanya ada lagunya anak-anak bikin itu, 3 kali menang, 3 kali menang, itu tadi. Karena langka itu 2 periode 3 kali menang. Saya menang 2013 periode pertama. Saya menang di tengah kota kosong menang. Kemudian 2020 lagi diulang menang lagi. Kenapa menang? Karena masyarakat Makassar sadar tidak dengan DP dia tidak yakin nasibnya berubah. Hanya bersama DP nasibnya berubah. Di Makassar dipanggil Kak DP, bukan Dewi Persik, Ibu. Ini DP, insya Allah bersama DP cicilan lancar. Ya. Kan kalau cicilan tidak bisa tanpa DP. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kota kosong menang? Karena mereka yakin. Cuma sekarang, walaupun dia yakin, pasti saya berakhir. Tahun depan saya berakhir. Maka mereka mendorong saya untuk maju di Sulsel karena dia tidak mau kehilangan apa yang kami selalu sentuh mereka. Kalau saya jadi gubernur, pasti tetap saya perhatikan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati,
Itu pengalaman-pengalaman yang saya alami. Dulu yang seperti disampaikan, penyapu jalan itu 25.000 gajinya. Sekarang alhamdulillah 2,4 juta. Di luar BPJS-nya, 2 BPJS yang dia dapat. Pegawai honor dulu 300, sekarang dapat 1,5 dapat 3 juta. Di luar BPJS. RT RW 75.000, sekarang 1,2, insya Allah tahun depan 2 juta. Itu perubahan. Kesehatan masyarakat juga dijamin di Makassar. Sebagian besar saya siapkan hampir 100 miliar untuk membayar BPJS-nya masyarakat saya. Kenapa semua itu bisa berjalan baik? Karena pemerintah Kota Makassar memiliki uang yang cukup. Seperti yang waktu debat kemarin, Kota Makassar itu kaya pemkotnya karena berhasil meningkatkan PAD kita dari 500, insya Allah tahun depan 2 triliun, 2,1 triliun. Kalau tidak ada uang, apa mau dibikin? Makanya kenapa jalan-jalan rusak? Kasihan, saya prihatin. Provinsi punya utang yang cukup besar. Dalam sejarah pemerintah provinsi baru kali ini pemerintah provinsi punya utang cukup besar. Satu, tadinya yang dilihat di media sosial 1,5 triliun, ternyata setelah dicek itu hoax. Yang benar 1,7 triliun, lebih besar lagi. Itu kondisinya sekarang. Kami juga cukup prihatin. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun pemerintah provinsi punya masalah besar, tapi saya yakin memenangkan Dhani Azhar atau dia, kita akan atasi dengan cara-cara kita. Bagaimana membayar utang ini, walaupun utang ini bukan saya yang buat, tapi harus sustainable, sekali sambil memperbaiki semua infrastruktur tadi yang disampaikan, sambil mencari jalan solusi bagi petani dan nelayan. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, tentunya perencanaan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Konektivitas juga menjadi bagian yang sangat penting. Saya rencana akan membuat UPT. Jadi UPT infrastruktur itu sendiri, UPT konektivitas itu sendiri. Kalau UPT konektivitas, misalnya tadi jalan dari Larompong ke Sidrap, belum ada uangnya, maka pemerintah provinsi hanya membeli alat berat lengkap berapa set, kemudian mendidik honornya, honor ahlinya untuk operator solar, dia bikin konektivitasnya sampai sirkulnya selesai. Nanti kalau ada uangnya, baru dia beton atau aspal. Harus cari akal seperti itu. Walaupun ini masih proses, semua harapan masyarakat yang saya temui dari hampir di seluruh Sulawesi Selatan, rata-rata adalah persoalan konektivitas. Maka dengan itu kami, walaupun belum pencoblosan, kami sudah mempersiapkan konsep. Insya Allah jika kita menang, kita langsung menindaki itu, walaupun kondisinya uangnya setengah mati, karena kita punya utang yang luar biasa besarnya. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan perubahan nasib untuk desa misalnya. Tidak akan maju sebuah provinsi tanpa memajukan desa. Maka desa kami mempersiapkan bantuan keuangan khusus desa 200 juta per desa untuk kondisi PAD hari ini. Kalau PAD-nya naik, utangnya lunas, insentif bantuan BKK desa ini insya Allah saya akan naikkan. Makanya di buku itu tertulis, tapi di visi misi saya tidak tulis, karena kalau di visi misi saya tulis nilainya terkunci dia selama 5 tahun. Tidak boleh bilangan itu ditulis kalau di visi misi. Tapi di buku itu saya tulis mulai 200 juta. Untuk apa itu? 50 miliar adalah peningkatan SDM kepala desa dan tim penggerak PKK.
50 juta untuk aparatur desa, imam masjid dan guru mengaji. 100 juta untuk infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk jalan tani, untuk layak mengangkut hasil-hasil pertanian kita. Kita menawarkan perubahan nasib anak-anak desa. Saya mempersiapkan beasiswa untuk 5 anak setiap desa untuk dididik skill digital. Untuk petani bagaimana? Ini petani dan nelayan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara petani nelayan di luar negeri, di Thailand, maka kita bicara tentang orang kaya. Oh, petani itu, pas orang bilang orang kaya itu, nelayan itu orang kaya itu. Tapi kalau kita bicara petani kita, sedih rasanya. Disitulah tempat kesusahan, disitulah tempat penderitaan. Mulai tanam kita sudah mulai kesulitan bibit. Betul? Begitu tanam kesulitan pupuk. Betul? Begitu ada pupuk kesulitan solar untuk pompa. Betul? Dan setelah panen kesulitan harga turun. Betul? Dani Azhar menawarkan gagasan perubahan nasib para petani. Caranya kita membeli semua produk petani dengan harga terbaik. Artinya harganya tidak turun, berapapun yang kita panen pasti dibeli. Pertanyaannya, berani benar ini Pak DP menawarkan itu? Kami sudah melaksanakan selama 7 tahun model atau skema seperti ini di Kota Makassar. Di mana? Di bank sampah. Bank sampah kami termasuk bank sampah terbanyak di Indonesia. 1077. Surabaya saja 291. Kenapa? Karena kami membeli produk bank sampahnya. Kami buat UPT, semua produk bank sampah kami beli. Begitu ada layak yang sudah dijual, dia masuk di aplikasi, dijemput, ditimbang, dibayar cash. 50.000 orang hidup dari bank sampah. Kenapa? Karena pemerintah Kota Makassar membeli semua produk bank sampahnya. Jadi bukan traktor yang menentukan. Untuk apa kita punya traktor lengkap, setelah panen turun harga, untuk apa? Betul? Jadi dalam sektor pertanian bukan traktor yang menentukan. Yang menentukan itu harga, nilai tukar petani. Kalau seperti itu paradigmanya bahwa pertanian hanya traktor, maka petani akan terus terjebak dalam kemiskinan struktural. Tidak ada gunanya memilih Dani Azhar kalau kita tidak bisa rubah ini. Tidak ada gunanya. Ini adalah bagian yang terpenting dalam visi misi kami. Tidak ada gunanya Dani Azhar tanpa mengkonektivitaskan desa-desa, kampung-kampung setiap kabupaten seperti tadi Larompong ke Sidrap. Tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa dari Sego ke Rampi. Tidak ada gunanya. Nggak usah coblos dia. Tapi kalau insya Allah kita coblos dia, kami punya konsep. Bagaimana meyakinkan bahwa saya bisa laksanakan? Lihat sejarahnya. Apakah sebelumnya saya sudah pernah begitu? Apakah sudah pernah merubah nasib? Sudah. Saya di Kota Makassar menghasilkan untung. Saya bukan jadi bebannya Kota Makassar. Saya datang, dia 500, insya Allah tahun depan 2,1 triliun, 400 kali lipat. Artinya saya datang di Kota Makassar, saya dipilih rakyat, tapi saya merubah dengan keuntungan, bukan dengan kebuntungan. Bisa dibayangkan kalau saya datang tadinya untung, terus saya keluar atau selesai di Makassar, saya wariskan utang. Kalau saya itu lebih baik saya bunuh diri daripada saya hidup kalau saya begitu. Betul. Apalagi saya membanggakan, karena kalau kita wariskan utang itu sama dengan jadi beban masyarakat.
Karena membuat utang itu tidak perlu sekolah. Tidak perlu kita berpilkada begini. Karena semua orang itu bakat untuk berutang semua. Tidak perlu dididik orang berutang. Yang susah itu membuat daerah untung. Ya, saya tidak sebut siapa-siapa ya, saya tidak sebut. Saya bicara tentang saya. Ya. Ini nilai masalahnya. Makanya kami ingin menawarkan seperti yang kami praktekkan di Kota Makassar. Kami datang, kondisi Makassar 500 miliar. Insya Allah 2025 kami selesai di Makassar 2,1 triliun. Inilah yang dikatakan golongan pertama adalah sebaik-baik golongan, yang mana hari esoknya, hari ini lebih baik dari kemarin. Bayangkan kalau saya datang, Makassar sudah banyak utangnya, kemudian saya keluar lebih banyak utangnya. Inilah golongan kedua, seburuk-buruk kaum, yaitu orang paling sial bodoh. Sudah buruk tambah buruk. Maka dengan itu Ibu sekalian, hadis Rasulullah, firman Allah jelas memerintahkan kepada kita. Terus apa sesungguhnya yang menjadi musuh kita hari ini? Musuh kita hari ini adalah politik uang dan politik sembako. Kalau ada orang bagi-bagi uang dan bagi-bagi sembako, pasti dia tidak punya gagasan. Karena dia anggap tidak penting gagasan, karena dia mau beli suara. Dan kita pasti akan sengsara. Dia datang bawa uang, dia mau beli suara, insya Allah kita akan sengsara. Terus bagaimana caranya? Makanya Bapak Ibu sekalian, menghadapi politik uang dan politik sembako tidak cukup dengan iman, harus dengan kecerdasan. Kalau iman Ibu Bapak dikasih 100.000, mohon maaf, iman saya kuat, ditambah 100 diam-diam, jadi 300 senyum-senyum, begitu 500 amin, tadi iman jadi amin. Uang ini dahsyat sekali akibatnya. Kurang uang setengah mati, disologi mati setengah. Terus bagaimana menghadapi politik uang? Datang di rumah sembako, datang di rumah bawa uang, ambil daripada membasir. Ini menghadapi politik uang. Tapi tetap coblos nomor. Tetap coblos nomor. Ada 3 manfaat kebaikan yang kita dapat. Pertama, harus dengan niat daripada mubasir lebih baik mubasor. Berarti ini barang tidak haram-haram amat berarti. Kedua, kalau dikasih tahu Ki coblos nomor begini ordernya, jangan Ki bilang iya. Janji Ki itu dosa Ki. Begini saja. Menghindari dosa. Tapi tetap coblos nomor 1, kenapa? Insya Allah masa depan kita bersama-sama kita akan berubah dari pengalaman. Dan yang ketiga, pacit dak Ki orang seperti ini yang main-main, pacit dak Ki. Ya. Jadi seperti itu, harus dikasih pacit dak itu, kasih tobat. Ya. Karena kita ini bukan pemilihan juragan sembako. Kalau pemilihan juragan sembako banyak di pasar sentral itu. Begitu Bapak sekalian. Maka dengan itu kita harus pakai kecerdasan melawan politik uang dan politik. Kalau kita sia-siakan ini, maka kita menunggu 5 tahun. Bagi saya, kalau menang tidak ada masalah bagi saya. Yang saya masalahkan bagaimana merubah nasib masyarakat ini. Karena kalau saya, apapun akibatnya, insya Allah Allah masih memberikan saya rezeki di tempat lain, di pengabdian yang lain. Saya ini arsitek, lebih banyak uangku dulu daripada saya jadi wali kota.
Karena saya wali kota 10 tahun, tidak ada keluarga aku urus proyek, aku urus jabatan, jual beli jabatan. Boleh kita tes di Makassar. Tidak ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Tidak ada namanya ibu negara, tidak ada. Semua tidak ada. Bisa dites. Tidak ada. Saya bisa tegakkan kepala saya di Makassar. Anak saya saja tidak dikenal orang. Anak saya saja tidak pernah dikenal di SKPD. Tidak pernah. Anak saya, pokoknya alhamdulillah selama 10 tahun. Dan saya tidak tinggal di rumah jabatan. Saya tinggal di rumah pribadi. Karena rumah jabatan itu saya wakafkan untuk kegiatan mahasiswa. Tiap hari mereka pakai, tinggal masuk, ada makanan, ada sound system. Tiap hari. Karena saya tidak mau jadi beban rakyat, tapi saya mau memberi manfaat bagi rakyat. Tanya-tanya mikir di sana. Dulu lorong-lorong, rantas gelap. Jam 10 malam banyak penyanyi dadakan. Apa itu? Orang mabuk semua. Dia menyanyi, jadi lontang semua di sana. Orang minum semua. Begitu jam 10 malam menyanyi, semua orang menyanyi. Sangat menakutkan. Tapi sekarang bisa dilihat. Oh teman tak? Ada teman beliau. Alhamdulillah sekarang terang dan penyanyi asing yang menyanyi sekarang. Iya. Berarti pasukan lontar juga ya. Begitu. Nah, barangkali cerita berikutnya temannya juga ini. Dulu di Nusantara itu ramai sekali kegiatan untuk malam. Coba kita lihat sekarang kalau masih ada. Berubah jadi restoran semua di situ. Itu cara saya merubah nasibnya masyarakat yang tadinya jadi tempat hiburan malam, di situ menjadi tempat makan enak. Cara aku apa? Waktu pertama saya datang, di situ ramai sekali, perempuan tidak jelas, orang tidak jelas. Pertama saya kasih terang semua di situ. Begitu terang, plat nomor Makassar hilang semua, takut gitu. Plat daerah dia muncul, jangan sampai ada beliau juga di situ ya. Plat daerah semua muncul. Begitu saya pasang CCTV berlapis-lapis, banyak saya di semua mobil kah, takut sama istrinya semua. Takut sama istrinya. Akhirnya bangkrut semua itu. Hiburan malam di situ bergantilah jadi penjual coto, penjualan di situ. Begitu cara kita melawan atau merubah kota kita. Dulu kota Makassar itu kota demo. Marilah orang dari sini, tapi coba lihat Makassar. Semua konferensi internasional yang biasa di Bali, di Jakarta, dibikin di Makassar. Dari kota demo jadi kota makan enak. Dari kota perang kelompok menjadi kota festival. Tidak gampang merubah itu. Sekarang Makassar jadi percontohan di dunia. Pelayanan kesehatannya oleh WHO. WHO ini bukan Kementerian Kesehatan. Menjadi pelayanan kesehatan terbaik se-Asia Tenggara. Apa yang pengalaman kami? Kalau kita pilih dia, insya Allah saya akan bawa ke Sulawesi Selatan dan tentunya saya akan bawa ke Luwu. Apa yang cerita di Makassar nggak bisa saya bantu Luwu karena saya wali kota Makassar. Saya wali kota Makassar sampai tahun depan. Tapi kalau saya jadi gubernur, saya ada di situ, saya tulis Care Area Center per kecamatan. Saya akan siapkan ambulans, pemadam kebakaran, 1 set alat berat, ya. Untuk apa? Untuk bencana. Kita kan sering bencana di sini. Untuk bencana, dipersiapkan alat berat. Kalau ada bencana di sini, semua alat berat di beberapa kecamatan dikumpul di situ untuk membantu. Terus kalau tidak ada bencana, kita pakai untuk pengolahan sawah dan pencetakan sawah gratis bersama masyarakat. Berubah nasib kira-kira seperti itu, berubah nasib. Itulah gagasan-gagasan untuk merubah nasib kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan, jangan salah coblos.
salah coblos, masa depan kita pertaruhannya. Tutup anak dengan sebuah semangat. Shootingan ada, siapkan. Ya, kita harus bersemangat menyambut tanggal 27. Sampaikan ke keluarga tak, coblos dia nomor 1 sama dengan memenangkan masa depan kita. Saya tidak mewakili oligarki siapapun, saya tidak mewakili kelompok apapun, dan saya tidak pernah menghamba siapa. Tidak ada bosku saya. Bosku itu adalah rakyat. Sehingga cara saya berterima kasih hanya untuk rakyat, tidak sama siapa-siapa. Bisa dilihat, tidak ada dekengku saya, dekengku cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh kita semua yang memberikan. Nonton nanti debat tanggal 10 siang jam 2. Mudah-mudahan tambah seru nanti. Mudah-mudahan tambah seru. Itulah pengujian kita. Saya selalu bicara fakta. Kemarin rupanya perpanjangan dari debat itu sambung terus. Soal jembatan Barombong yang ditanya kepada saya, kemudian saya jawab, ini bukan kewenangan kota, tapi ini kewenangan pusat karena bentangnya 400 meter, harus melalui provinsi, dan provinsi tidak pernah mengusulkan. Tiba-tiba dia posting surat, ternyata dia anggap bahwa sudah nih, jadi dia posting kemarin di media sosial bahwa ini sudah kita bikin surat. Maka netizen tanpa melihat surat itu dia bilang, pembohong lagi Pak DP. Begitu saya lihat suratnya, surat pemeliharaan jembatan. Yang kita butuh tanpa jembatan, masa kalau dicecek jembatan langsung tidak macet? Inilah pengelolaan yang buruk. Pantas banyak utangnya. Dari surat itu. Nanti nonton Rijal System, dia klarifikasi soal itu. Seru ini balance barang. Bagus saja juga ini. Supaya ada pendidikan politik dari masyarakat bahwa semua itu tidak boleh kita bale-bale, tidak boleh bahasa Makassar, tidak boleh bohong-bohong, harus jujur, harus jujur dan adil, betul. Ibu-ibu ini akhirnya nyelingkit tapi pas-pas di semua. Makanya kalau ada ibu-ibu aman nih, perasaan aman nih. Kenapa? Ini ras terkuat. Lawan sama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu Bu, 3 kekuatannya. Kalau bapak-bapak setengah-setengah. Tapi ibu-ibu 3 suaranya. Bapak-bapak untung kalau 1, biasanya setengah-setengah. Dan ibu-ibu 3. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita tutup. Biasanya ini yang kita tutup ini, biasa itu jadi viral. Kita bikin video nanti. Kalau saya bilang siapa kita bilang dia. Jadi kayak meledak Bu. Dia. Jangan Nia. Loyo gampang. Nomor berapa? 1. Kalau saya bilang lu, kita bilang tarung sampai menang. Menangnya dikasih. Ya, tarung sampai menang. Mau dulu atau berdiri? Pak, ibu-ibu tuh senang yang berdiri. Siap, oke. Ya. Nah, karena ini yang biasa diposting di Instagram sama TikTok. Oke, siap. Siapa kita? Dia. Nomor berapa? 1. Luwu. Oke, terima kasih. Duduk di. Terima kasih. Bersama Silu Solonasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Banto bukan memilih untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kepentingan masa depan anak cucu kita. Hari ini Kota Makassar dari tempat labuhan para mahasiswa yang ada di kabupaten kota, khususnya yang ada di Tanah Luwu. Rumah beliau Amirullah adalah sebagai tempat keluh kesahnya para mahasiswa-mahasiswa dari kabupaten. Rumah jabatan Wali Kota Makassar adalah tempat berkegiatan seluruh mahasiswa yang ada di Kota Makassar, yang dari Tanah Luwu, Kabupaten Bone dan kabupaten lainnya. Maukah ini terus berlanjut? Caranya
tanggal 27 November coblos nomor 1 untuk masa depan anak cucu kita, Dani Pomanto, pemimpin masa depan Sulawesi Selatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan saran dan masukan serta semangat kepada perjuangan kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan dengan hormat. Jelas semangat tak terus bertahan hingga 27 November. Tidak lama dilantik Pak Dani Pomanto menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksar dari Dusun Salurumbu, Desa Nuwari. Yang kami hormati Bapak calon Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan, para pengurus-pengurus yang ada. Langsung saja Pak, kami sudah mendengarkan banyak yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya ingin merubah Sulawesi Selatan dan khususnya juga di Kecamatan Larumbu. Apakah janji-janji Bapak ini bisa dipegang oleh masyarakat? Yang pertama kami tanyakan itu Pak. Kemudian ingin merubah nasib semua dari elemen masyarakat, dan juga tadi beliau tidak akan ada disampaikan bahwa akan memperhatikan nasib honorer. Namun dalam hal ini kami berani ingin menyampaikan kepada beliau, karena di kampung ini ada banyak guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak pernah terangkat. Dan alhamdulillah Pak, janji-janji pemimpin yang lalu yang sudah lewat telinga Pak, tapi pembuktiannya belum ada. Itulah Pak yang kami berharapkan, bagaimana nanti Bapak kalau terpilih jadi Gubernur Sulawesi Selatan. Karena pribadi saya ini Pak, hanya ada 2 Gubernur Sulawesi Selatan yang pernah berjabat tangan dengan saya. Yang pertama Pak Amin Sam, kemudian Pak Sahrul Yassin Limpo. Saya terpilih, kalau ada yang datang berjanji tidak akan pernah lagi bertemu dengan kita Pak. Maka itu tidak ada yang disampaikan oleh Bapak tadi masalah kesejahteraan guru honorer, tetapi kami berani menyampaikan kepada Bapak apakah itu masukan atau apa, dan untuk sementara hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti Pak, Bapak masuk honor provinsi saja nanti kalau saya jadi gubernur. Karena saya tidak bisa campur kewenangan kabupaten kota. Pasti saya tidak bisa campur. Apa yang saya bikin di Kota Makassar, tanggung jawab saya. Kedua, apakah semua bisa perubahan nasib, bisa dipegang janjinya Pak? Kalau mau lihat seseorang itu bohong atau tidak, seperti Bapak sampaikan tadi, lihat tanda-tandanya Pak. Kalau hujan tandanya apa Pak? Mendung. Kenapa Pak bilang hujan tandanya mendung? Karena sebelumnya setiap mendung hujan, betul? Berarti ada bukti-buktinya. Gara-gara terbukti setiap mendung hujan, kita percaya kalau mendung sebentar lagi hujan, betul? Begitu juga pemimpin Pak. Bapak sudah bisa lihat tanda-tandanya ke depan. Caranya apa yang dibikin sebelumnya? Betul tidak? Jangan sampai dikanak-kanai. Cerita Bapak kalau punya keluarga di Makassar, ada tukang sapu kebersihan, Bapak tanya dia. Dulu dia 25.000, sekarang 2,4 juta di luar BPJS-nya. Bapak tanya pegawai honornya Bapak, kalau ada keluarganya, bisa telepon sekarang, bisa dicek. Alhamdulillah kami punya bukti Pak. Tidak dikanak-kanai. Saya orang yang takut menyampaikan janji. Saya hanya memberikan program Pak. Program.
Apa bedanya janji sama program? Kalau janji itu tidak ada logikanya. Kalau program ada logikanya. Misalnya 200 juta per desa. Apa logikanya? 200 juta Pak, dikali 2.262 desa. Anggaplah supaya kalau kita bagus hitungannya 2.000 desa lah. Berarti katanya hanya butuh 600 miliar. Ya, 200 kali 400 miliar. Dibandingkan PAD provinsi yang hampir 5 triliun, itu hanya 10% Pak. Berarti masuk akal. Itu masuk akal Pak. Kemudian membeli semua produk petani, kita untung juga. Itu yang saya tawarkan bukan janji Pak. Sudah saya laksanakan. Saya laksanakan sekarang. Bukan coba-coba, bukan uji coba, dan bukan coba-coba. Seperti itu. Khusus honorer Pak, saya tidak bisa campur honorer, tapi insya Allah khusus honorer provinsi, karena ini saya akan kasih baik semua, karena tanggung jawabku di situ. Berarti Bapak harus masuk honorer provinsi insya Allah. Saya tahu tanggal 27 Pak. Terima kasih. Terima kasih senior yang ada depan saya, para anggota DPR dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kita lihat saja pendamping-pendamping dan rombongan dari Makassar yang mendampingi Pak Dhani Pomanto. Mereka semua rata-rata anak muda, anak-anak yang lahir dari rahim orang-orang biasa. Kenapa teman-teman saya ada untuk hadir di sini mendampingi Pak Dhani? Karena kami mau mimpi-mimpi anak muda yang lahir dari rahim orang biasa itu tetap terjaga bersama kepemimpinan Bapak Dhani Pomanto. Kami tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang kemudian hanya karena kakaknya, hanya karena saudaranya, karena iparnya. Pak Dhani lahir dari lorong, lahir dari anak rakyat yang kemudian menjadi wali kota dan hari ini bermimpi menjadi gubernur. Kami anak muda yang lahir dari orang biasa akan mendukung dan mengawal itu agar mimpi kami anak-anak muda yang lahir dari rahim orang biasa tetap terjaga. Demikian pesan kami untuk kami teruskan kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga Allah kemudian meridai jalan-jalan kebaikan ini, karena kebaikan akan terus berada pada jalan yang tepat. Kepada Ustadz Marudi kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana fa innana fi ahwadil hajati ila rahmatik wa lastafi hayatin ila 'adzabina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itham. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا نحن فيه ما نطلبه وما نرتجيه من رحمتك في أمرنا كله ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا يا أرحم الراحمين. تفرق معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terus jaga semangat ini dan wal kalam ya maestro. Kepada segenap keluarga saya, terima kasih banyak. Kemarin saya sampaikan satu.
Ya ya siap siap siap. Ya ya Pak. Ayo ayo. Ya, Pak Dewa. Ketemu lagi Pak Dewa. Belum lagi. Siap. Pak, kali. Iya. Jangan di bawah lambung, oh? Iya. Selamat. Pak Dewan.